Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat kepada seluruh guru-guru yang ada di TK. Ibu-ibu guru, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-6 puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hasil riset yang kemudian nanti saya akan hubungkan dengan beberapa kajian dalam ilmu keislaman atau dalam agama. Riset ini dilaksanakan oleh Profesor John Bach yang juga dikenal dengan teorinya Bach-Holloway Theory. Riset ini bertujuan untuk menguji kekuatan kata-kata yang berefek pada manusia. Riset dilakukan pada sekelompok mahasiswa, sejumlah 40 mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A ini mahasiswa diminta oleh Profesor Jembal itu untuk menyampaikan, untuk self talk ya, menyampaikan pada dirinya sendiri kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu misalnya seperti saya bahagia, rezeki saya lancar, pekerjaan mudah, saya senang, ya, dan hal-hal yang positif. Dan itu harus selalu dikatakan secara berulang-ulang selama 30 hari. Sementara kelompok B adalah kelompok yang dia juga sama harus mengatakan pada dirinya sendiri, self talk ya, pada dirinya sendiri mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, sama selama 30 hari. Hal yang negatif itu misalnya seperti kata-kata, ucapan-ucapan yang buruk ya, misalnya rezeki saya sulit, saya bodoh, saya tidak bisa, saya tidak happy, saya tidak bahagia. Jadi itulah yang kemudian diminta untuk dilakukan oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini. Nah, setelah 30 hari, kedua kelompok ini diminta untuk datang ke kampus ya, untuk mereka diminta untuk datang ke kampus. Sementara dipanggillah 100 responden dari untuk melihat mahasiswa tersebut. Selama mereka di perjalanan itu sudah disiapkan di koridornya, sudah disiapkan kamera sebanyak-banyaknya, yang kamera itu terhubung dengan responden yang sudah dipanggil dari berbagai cabang ilmu pengetahuan studinya. Nah, kemudian ketika mereka berjalan, itu tugas responden adalah mengamati sikap yang diperlihatkan oleh para mahasiswa, ke-40 orang mahasiswa ini, baik dari kelompok A dan maupun dari kelompok B. Dan responden ini tidak diberitahu dari kelompok yang mana. Selanjutnya semua diwajibkan menebak, ketika ada mahasiswa yang lewat diwajibkan menebak dari kelompok yang mana mahasiswa tersebut. Dan luar biasanya 95% dari responden tersebut menebak yang tepat ya, bahwa si A seseorang dari kelompok A dan seorang yang lain dari kelompok B gitu. Mereka tepat menjawabnya. Pertanyaannya mengapa tepat? Karena ternyata sangat terlihat dari sikap yang muncul pada kelompok A maupun pada kelompok B, bahwa misalnya di kelompok A itu terlihat anak-anak yang atau mahasiswa-mahasiswa yang dia ceria, terlihat selalu tersenyum, terlihat ketika dia berpapasan dengan yang lain terlihat menunjukkan reaksi yang positif gitu ya. Dan sementara dari kelompok B terlihat respon mahasiswa yang berjalan itu menunjukkan sikap yang kurang baik atau menunjukkan sikap yang negatif. Dan ini terlihat dari perilaku mereka pada saat berjalan di koridor tersebut dan tertangkap oleh kamera, sehingga hampir semua responden bisa menebak dengan tepat. Pertanyaannya adalah mengapa demikian?
Dan ternyata dari hasil teorinya bahwa setiap manusia itu terdiri dari memiliki 2 miliaran sel, dan ternyata setiap sel itu akan berganti, ya, sejumlah sel itu akan diganti, beregenerasi. Nah, pada saat proses regenerasi ini, maka muncul sel-sel baru, ya, dalam 30 hari itu terjadi regenerasi sel dan muncul sel-sel baru. Nah, pada saat terjadi sel-sel baru itu, maka diberikan informasi-informasi yang positif pada dirinya, diberikan muatan-muatan yang positif pada dirinya, atau diberikan muatan-muatan yang negatif pada dirinya, maka itu pula yang tercetak pada sel-sel yang diproduksi yang baru tersebut. Maka itu yang terbentuk pada diri manusia. Dalam hal ini saya akan kaitkan dengan Al-Quran, ya. Pertama, bagaimana menurut Islam? Ternyata diketahui dalam Al-Quran bahwa Islam memerintahkan, ya, untuk memberi nama. Pertama, Islam memerintahkan untuk memberi nama yang baik pada setiap anak. Orang tua diminta memberi nama yang baik pada setiap anak. Mengapa seperti itu? Karena nama adalah akan menjadi panggilan pada seseorang, dan nama adalah doa, gitu ya. Jadi ketika nama seseorang itu baik, maka itu yang akan selalu terdengar oleh anak tersebut. Dan ketika nama tersebut tidak baik atau buruk, berkonotasi buruk, maka itu juga yang akan muncul pada diri orang tersebut. Misalnya yang sekarang sedang terkenal adalah misalnya memberi nama karena sedang corona, maka bayi yang lahir misalnya disebut dengan Coronawati. Mohon maaf, menurut saya itu tidak tepat, karena dengan begitu corona itu sendiri adalah sebuah penyakit yang kemudian tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Dan ketika misalnya ada bayi yang diberi nama tersebut, maka itulah yang menempel pada dirinya, nama yang berkaitan dengan penyakit seperti itu yang menempel pada dirinya. Maka Rasul pernah mengganti nama-nama sahabatnya yang memiliki makna yang kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan juga perintah untuk berkata-kata yang baik. Itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, 8, 9, dan 63, yang mana dijelaskan bahwa setiap manusia diharuskan untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif. Dan tentu saja bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh setiap manusia itu akan berdampak juga pada orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian ada hadis Rasul juga yang menjelaskan tentang tafaul, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada sebuah kebaikan kecuali optimistis atau tafaul. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu tafaul ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tafaul adalah ucapan-ucapan yang baik atau perkataan-perkataan yang baik. Selanjutnya kita juga mungkin sering mendengar istilah qul khairun aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam sama sekali jika itu tidak berkata yang baik. Itu menunjukkan bahwa memang perkataan itu berdampak pada manusia, baik positif maupun negatif, baik ataupun buruk pasti berdampak pada manusia. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari riset tadi, mengapa 30 hari, gitu ya? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Quran surat Al-A'raf ayat 142 menjelaskan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa itu dalam kurun waktu 30 hari. Akan tetapi Allah menyempurnakan kepada Nabi Musa dengan menambah 10 hari, jadi totalnya adalah 40 hari. Nah, jadi dalam Al-Quran itu 30 hari sudah dianggap baik, ya, akan tetapi jika ingin lebih sempurna maka 40 hari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter itu memang perlu waktu yang cukup panjang, perlu proses yang cukup panjang. Dan ketika dihubungkan dengan misalnya Rasulullah pada saat menerima wahyu di Gua Hiro, itu juga sama, diberikan beliau berulang-ulang karena akomodasinya berulang-ulang sampai
mungkin kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang berapa hari, tapi pada saat menerima wahyu itu memang Rasulullah juga berkholwat di Gua Hiro, dan ada yang menyebutkan selama 40 hari dan kemudian turunlah wahyu itu. Mungkin memang 40 hari ini sebagai sebuah proses ya seseorang untuk menjadi sesuatu gitu ya, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kemudian kaitannya dengan teori-teori yang lain, ada juga yang menyebutkan bahwa karakter itu bisa dibentuk plus minus 21 hari. Ada juga yang seperti itu menyebutkannya dari beberapa teori yang lain. Tapi juga inti dari penyampaian yang saya sampaikan hari ini, ibu-ibu yang saya banggakan, adalah we are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan, ya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu itu diri kita adalah positif, memikirkan semua yang ada di lingkungan kita itu adalah positif, maka itu pula yang akan bisa kita kaitkan gitu ya dengan hal itu. Maka pada waktu yang 30 hari ini di bulan Ramadan ini, semoga menjadi waktu yang bisa memberikan makna yang cukup baik, di mana pada waktu 30 hari ini marilah kita isi dengan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif, ucapan-ucapan yang positif yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu seperti misalnya senantiasa beristighfar, senantiasa berzikir, membaca tahmid ya kepada Allah, kemudian juga membaca sholawat kepada Rasulullah, dan juga hal-hal yang positif untuk diri kita, sehingga dengan begitu semoga di hari yang ke-30 bulan Ramadan ini kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita tahu bahwa hakikatnya ketika orang bukan hanya manusia sebenarnya yang berpuasa, tapi juga kita tahu kupu-kupu juga berpuasa, kemudian dari ulatnya menjadi kupu-kupu melalui kepompong itu juga berpuasa, kemudian ular juga berpuasa, kemudian juga beruang di kutub juga melakukan hibernasi, itu juga berpuasa gitu ya. Dan itu semua pasti Allah memberikan perintah seperti itu, pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan kita hari ini melakukan proses, semoga dengan 30 hari ini kita bisa merubah sel-sel yang ada di dalam tubuh kita dengan sel-sel yang positif, dengan ungkapan-ungkapan yang positif, dengan perilaku-perilaku yang positif, sehingga semua itu bisa berdampak pada diri kita menjadi orang yang juga positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu guru di TK semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin di bulan Ramadan ini, dan juga saya juga ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita, ibadah saum kita hari bulan ini, di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala yang daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.